dipercaya. Yesus setia untukmu. Jalan berliku penuh tantangan, rintangan cobaan terus menghadang. Namun satu hal yang dipercaya, Yesus setia untukmu. Andalkanlah Tuhan dalam hidupmu dan berserah padanya. Serahkanlah semua setiap bebanmu, sebab Yesus di atas segalanya. Hei, lo masih merasa khawatir atas hidup lo? Lo bimbang? Hidup lo tidak tenang? Bertanya-tanya tentang masa depan lo? Apapun itu, men, gue mau bilang ke lo nih, wanita dahsyat, men. Masalah lo jangan takut dah. Andalkan Tuhan dalam hidup lo, semua beres. Jalan berliku penuh tantangan, rintangan cobaan terus menghadang. Namun satu hal yang dipercaya, oh, Yesus setia untukmu. Andalkanlah Tuhan dalam hidupmu dan berserah padanya. Serahkanlah semua setiap bebanmu, sebab Yesus di atas segalanya. Tentang hidupmu, serahkan kepadanya. Dalam segala hal juga langkah hidupmu, sebab Dia Tuhan adalah segalanya. Dia tak pernah beringkar pada setiap janjinya. Berikan hatimu dan hidupmu hanya padanya. Dia akan setia, selalu ada bersamamu. Jangan kau takut terhadap masalah hidupmu. I love you Jesus, forever and ever. You are everything in my life. Let's sing it. Andalkanlah Tuhan dalam hidupmu dan berserah padanya. Serahkanlah semua setiap bebanmu, sebab Yesus di atas segalanya. Andalkanlah Tuhan dalam hidupmu dan berserah padanya. Serahkanlah semua setiap bebanmu, sebab Yesus di atas segalanya. Sebab Yesus di atas segalanya. Now, I'll walk without fear. I'll run to the winner. Because of you is my strength. So, thank you, Jesus. Selamat pagi, Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas segala kasih karunia, berkat dan anugerah-Mu. Pagi ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu.
dan juga memampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan keseharian kami. Terima kasih ya Bapa. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan yang mau melakukannya di dalam kehidupan kita. Adapun tema renungan kita pagi hari ini adalah diberkati karena mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, setiap orang pasti ingin hidup berhasil atau ingin hidup sukses di dalam segala hal. Setidaknya ingin ekonominya atau materinya tercukupi dengan baik di dalam menyongsong kehidupannya. Mengapa demikian? Karena pada umumnya orang beranggapan atau berasumsi bahwa kesuksesan, keberhasilan itu identik dengan kebahagiaan atau hidup bahagia, hidup senang. Karena memang sejatinya tidak ada seorang pun yang mau hidup miskin, apalagi menderita secara ekonomi. Nah, untuk meraih sukses atau keberhasilan, orang berusaha mulai dari menjalani pendidikan yang terbaik, kalau bisa, kalau mampu. Bahkan sekolah setinggi mungkin. Kalau bisa mencapai tingkat pendidikan yang paling tinggi, bukan hanya sekedar S1 atau tamat SMA, tetapi mungkin bagi orang yang mampu akan berusaha untuk meraih gelar doktor. Di samping itu, orang juga banyak mengikuti pelatihan-pelatihan keterampilan, seminar-seminar. Semua itu dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dirinya. Karena dengan kompetensi diri yang baik, dengan kapasitas kemampuan intelektual maupun keterampilan yang baik, orang akan dengan mudah mendapatkan pekerjaan atau berusaha. Nah, selanjutnya ketika orang sudah mendapatkan keterampilan, pengetahuan, bahkan juga pengalaman, maka orang akan terjun dalam dunia kerja atau memulai sesuatu usaha. Orang pada umumnya yang bercita-cita berhasil akan bekerja dengan sekeras mungkin, sebisa mungkin. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan materi atau harta sebanyak-banyaknya. Bahkan ada orang yang menghalalkan segala cara untuk meraih harta atau materi yang banyak. Nah, contoh kalau kita perhatikan, banyak yang ditangkap
apakah itu pejabat, bupati, wali kota, menteri yang ditangkap oleh KPK karena korupsi. Padahal sesungguhnya mereka sudah menikmati kehidupan yang baik, penghasilan cukup, bahkan ada yang pengusaha, tapi masih saja melakukan tindakan tidak terpuji, mengambil apa yang bukan haknya, yaitu korupsi. Jadi harta itu menjadi sesuatu yang dicari orang, bahkan dengan cara-cara yang jahat sekalipun. Nah, tentu saja sebagai anak-anak Tuhan berharap kita tidak ada di jalan itu, tidak mengambil jalan yang pintas, tapi benar-benar berusaha dengan segala kemampuan yang ada, dengan berusaha keras, berjuang dengan sungguh-sungguh, apakah itu bekerja atau berusaha. Bapak Ibu, betapapun kita sudah mempersiapkan diri dengan baik, sudah bekerja dengan keras, ya, orang sudah berpayah-payah melakukan segala hal secara baik, giat untuk meraih suatu keberhasilan atau kesuksesan. Namun dalam kenyataannya tidak selalu demikian. Seperti apa yang diharapkan, apa yang didapatkan tidak selalu seperti apa yang diharapkan atau diinginkan. Yang ada adalah kegagalan, bahkan kesulitan semakin atau juga banyak mengalami kesulitan yang sesungguhnya tidak diinginkannya. Nah, ketika orang mengalami kesulitan, kegagalan di dalam bekerja atau berusaha, kecenderungan orang adalah kecewa, putus asa, frustrasi. Apalagi kalau dia udah gagal berkali-kali, jatuh bangun. Ada orang yang kuat, ada orang yang tidak kuat. Tapi mengapa? Pertanyaannya, mengapa orang mudah putus asa, mudah kecewa, mudah frustrasi, tidak kuat menghadapi masalah kehidupan, tidak kuat menghadapi kegagalan, tidak sanggup menerima kegagalan? Ya, karena kebanyakan orang yang demikian adalah dia melakukan segala sesuatu itu tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Dia melakukan segala sesuatu, mengerjakan segala sesuatu, mengusahakan segala sesuatu dengan mengandalkan kemampuan sendiri, kemampuan dirinya, mengandalkan kekuatan, bahkan mengandalkan orang lain yang dia anggap lebih mampu dari dia atau yang bisa memberi bantuan kepadanya. Orang demikianlah yang akan gampang mengalami kekecewaan, gampang mengalami putus asa. Nah, bacaan kita dalam Yeremia 17 ayat 7 itu jelas mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harap kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, diberkati bukan berarti orang itu bebas dari masalah, bebas dari kesulitan. Diberkati, orang yang diberkati betapapun menghadapi kesulitan atau kesukaran di dalam hidupnya, dia akan tidak mudah kecewa, tidak akan mudah putus asa, tidak akan mudah frustrasi, tapi dia akan tetap memiliki harapan.
masih memiliki kekuatan di dalam dirinya. Kenapa? Karena dia mengandalkan Tuhan. Orang yang demikian percaya bahwa di dalam kesulitan ada Tuhan, dan Tuhan akan mampu menolong dia keluar dari kesulitan yang ada. Orang yang demikian akan masih memiliki sukacita di dalam hidupnya, tidak akan mudah putus asa, kecewa, dan lain sebagainya. Mengandalkan Tuhan berarti mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, termasuk di dalam segala apa yang dikerjakan dan diusahakan. Apapun yang dipikirkan, dikerjakan, diusahakan, selalu melibatkan Tuhan di dalamnya, serta senantiasa menaruh harap kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan memang tidak nampak mata, tetapi percayalah bahwa pertolongan Tuhan itu pasti akan datang pada waktunya, akan dapat dirasakan dan nyata dialami oleh setiap orang yang mengandalkan Dia di dalam segala perkara. Apapun yang dia kerjakan atau dia usahakan. Berikut dalam Yeremia 17 ayat 8 juga jelas mengatakan, orang yang diberkati karena mengandalkan Tuhan itu diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Luar biasa firman Tuhan ini ketika kita mengandalkan Tuhan. Nah, mungkin ada di antara kita yang pernah mengamati atau memperhatikan bagaimana pohon-pohon yang ditanam atau yang tumbuh di pinggir-pinggir sungai, pinggir kali, atau di tepi air lainnya. Sungguh demikianlah pohon-pohon itu, mereka tumbuh dengan rimbun, daunnya tetap hijau, tidak pengaruh oleh panas terik, bahkan musim kemarau sekalipun. Mereka stabil, ya, tumbuh subur, hijau daunnya. Bahkan yang berbuah tetap berbuah, tidak terpengaruh oleh musim apapun, termasuk panas terik dikatakan. Jadi betapa bahagia hidup kita, hidup orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Orang itu atau kita akan diberkati dengan sukacita dan damai sejahtera, seperti pohon yang tumbuh ditanam di tepi air. Sekalipun masalah, kesulitan datang silih berganti menghampiri, Tuhan akan memelihara, seperti memelihara pohon-pohon yang tumbuh di tepi air. Tuhan akan melindungi, Tuhan akan menjaga, melampaui segala masalah dan kesulitan itu sendiri. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, berdirilah teguh, jangan goyah, tetaplah andalkan Tuhan,
Andalkan Tuhan dalam segala perkara. Apapun yang Anda kerjakan, apapun yang Anda usahakan, kita kerjakan dan usahakan. Marilah kita tetap percaya dan menaruh harap kepadanya. Andalkan Tuhan dalam hal itu, dalam hidup kita. Maka berkat Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang mengajarkan kami untuk senantiasa menaruh harap kepadamu, untuk senantiasa mengandalkan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami percayakan hidup kami hari ini dan seterusnya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menolong dan melindungi kami. Dan di dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan, biarlah berkat Tuhan senantiasa kami rasakan, kami syukuri dan kami terima dengan penuh sukacita damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Terpuji nama Tuhan dari kekal hingga kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber segala berkat, sumber segala kehidupan, kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Serahkanlah semua